Halo gengs, Wilujeng Sumping dan selamat datang di channel Babah Movie, channel yang membahas seputar alur cerita film. Perkenalkan, saya Babah sebagai host dan tuan rumah dari channel sederhana ini. Mohon maaf jika banyak kehilapan, enjoy dan selamat menyaksikan. Film berfokus pada seorang pria yang mengidap sindrom Asperger bernama Rizwan Khan. Saat itu, Rizwan sedang berada di Bandara San Francisco dan akan pergi menuju ke Washington DC. Namun, karena melihat gelagat aneh pada Rizwan, pihak keamanan bandara pun mencurigainya, lalu membawanya ke sebuah ruangan untuk diperiksa. Setelah mengetahui kalau Rizwan seorang autis, mereka lalu mempersilahkan Rizwan untuk pergi. Namun Rizwan yang merasa kesal mengatakan bahwa ia telah tertinggal pesawat dan tak memiliki uang untuk membeli tiket lagi, sehingga ia harus melanjutkan perjalanan dengan bus menuju Washington untuk bertemu dengan presiden. Tugas itu lalu menanyakan tujuannya menemui presiden. Kemudian Rizwan berkata kalau ia hanya ingin menyampaikan sebuah pesan, yaitu "My name is Khan, and I'm not a terrorist." My name is Khan, and I'm not a terrorist. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat kecil, tiap hari Rizwan selalu dibawa ke bengkel tempat ayahnya bekerja. Semenjak itu, Rizwan bisa memperbaiki barang yang rusak. Rizwan yang memiliki keterbelakangan mental tidak menyukai kebisingan dan juga warna kuning. Di rumahnya, ia tinggal bersama ibu yang sangat menyayanginya, juga adiknya yang bernama Zakir, yang saat itu masih bayi. Saat itu sedang terjadi kerusuhan antara umat Muslim dengan umat Hindu. Rizwan yang saat itu mendengar kata-kata hujatan kepada umat Hindu, berulang kali meniru kalimat tersebut hingga terdengar oleh sang ibu. Sang ibu lantas memberikan nasihat kepada Rizwan bahwa di dunia ini yang membedakan manusia adalah baik dan buruknya seseorang, bukan berdasarkan kasta atau agama. Nasihat itu Rizwan selalu ingat hingga ia dewasa nanti. Saat di sekolah, Rizwan selalu menjadi bahan bulian oleh teman-temannya. Namun sebenarnya Rizwan adalah anak yang sangat jenius. Oleh karena itu, sang ibu lalu membawa Rizwan ke seorang pria tua bernama Wadia yang merupakan orang yang terpelajar dan memiliki banyak gelar. Sang ibu meminta agar Wadia mau menjadi guru bagi Rizwan. Awalnya Wadia menolak, namun setelah Rizwan berbicara dengan bahasa Inggris, Wadia lalu menerima dengan senang hati. Rizwan belajar giat dengan Wadia. Suatu hari, saat akan datang untuk belajar, Wadia menyuruh Rizwan untuk pulang saja karena saat itu sedang banjir. Namun bukannya pulang, Rizwan malah membuat alat pompa air sederhana dengan menggunakan sepeda hingga membuat warga di sana sangat kagum. Sejak saat itu, banyak warga yang datang ke rumah Rizwan untuk memperbaiki barang-barangnya yang rusak. Namun adiknya, yaitu Zakir, merasa kalau ibunya selalu lebih mementingkan Rizwan. Hingga akhirnya Zakir iri bahkan memarahi Rizwan. Sejak saat itu hubungan Rizwan dengan adiknya menjadi kurang baik. Hingga Zakir sudah berusia 18 tahun, Zakir mendapat beasiswa untuk sekolah di Amerika. Namun terlihat kalau ia masih membenci kakaknya. Setelah beberapa tahun, sang ibu menelpon Zakir karena tak bisa menahan kerinduannya. Saat itu Zakir telah menikah namun belum pernah mempertemukan istrinya dengan sang ibu. Zakir lantas mengajak sang ibu untuk pindah ke Amerika saja. Namun sang ibu menolak karena tak mau meninggalkan Rizwan. Hingga dengan terpaksa Zakir juga segera mengurus kepindahan Rizwan. Melihat ibunya menangis, Rizwan segera memberikan sapu tangan lalu memeluknya. Singkat cerita,
Beberapa bulan kemudian sang ibu pun wafat dan Rizwan memutuskan untuk pergi ke Amerika untuk tinggal bersama Zakir. Kedatangan Rizwan disambut baik oleh istri Zakir yang bernama Hasina. Hasina merupakan seorang dosen psikologi dan dialah yang pertama kali mengetahui kalau Rizwan mengidap sindrom Asperger yang membuatnya takut dengan tempat yang baru, suara nyaring, juga sesuatu yang berwarna kuning. Hasina pun membantu dengan menggunakan kamera untuk bisa beradaptasi. Lalu ia membawanya ke yayasan autis. Kemudian memberitahukan hal itu kepada Zakir yang membuat Zakir akhirnya mengerti mengapa sang ibu selalu memberi perhatian lebih kepada kakaknya itu. Keesokan harinya, Zakir membawa Rizwan ke kantornya untuk bekerja sebagai sales produk kecantikan. Ia pun mulai mempelajari bahkan mencoba sendiri produk tersebut. Kemudian mulai menawarkannya ke beberapa salon kecantikan. Saat tiba di sebuah penyeberangan jalan, sindromnya kambuh karena melihat garis penyeberangan yang berwarna kuning. Namun, ia memberanikan diri untuk menyeberang hingga ia hampir saja tertabrak oleh bus dan membuat orang-orang pada panik. Disitulah terdengar suara wanita yang mengatakan, "Tak ada yang perlu ditakuti dan jangan buat rasa takutmu semakin besar, karena hal itu akan menghentikanmu mencapai tujuanmu." Suara itu membuat Rizwan sangat penasaran. Kemudian, Rizwan mengikutinya ke sebuah salon. Di sini ia melihat wajah dari si wanita yang membuatnya jatuh hati. Lantas, Rizwan menjelaskan tentang dirinya juga memperkenalkan produk kecantikan yang dia jual. Dan mereka pun berkenalan, di mana wanita itu bernama Mandira. Sejak saat itu, mereka pun semakin dekat di mana Rizwan juga sering datang untuk menjual produknya di salon tersebut. Adegan konyol namun epik di mana Rizwan terlihat cemburu ketika Mandira memotong rambut seorang pria. Lantas, ia pun meminta Mandira untuk memotong rambutnya. Setelah selesai, dengan polosnya Rizwan mengatakan kepada Mandira untuk menikah dengannya. Namun Mandira berpikir kalau itu adalah ungkapan Rizwan karena menyukai potongan rambutnya. Keesokan paginya, Rizwan yang menunggu Mandira di depan salon mengatakan bahwa ia mengetahui kisah pernikahan Mandira, di mana suaminya pergi dengan wanita lain lalu meninggalkannya bersama anaknya bernama Sam. Mendengar hal itu, Mandira pun kesal lalu menyuruh Rizwan untuk pergi. Namun sore harinya, Mandira mendatangi Rizwan untuk meminta maaf atas sikapnya. Lalu Mandira menjelaskan bahwa yang dikatakan Rizwan membuatnya mengingat kembali apa yang ingin ia lupakan. Rizwan berulang kali mengajak Mandira untuk menikah. Hingga akhirnya, Mandira memberi satu syarat, yaitu bila Rizwan bisa menunjukkan satu tempat yang belum dikunjungi oleh Mandira di San Francisco, maka Mandira akan menerima Rizwan. Di hari selanjutnya, Mandira meminta Rizwan untuk mengantar Sam ke sebuah museum Discovery. Di sini, Rizwan mengikuti sebuah challenge yang tanpa diduga ia mampu memenangkan challenge tersebut dan membuat semua orang kagum. Chimpanzee tarantula stalk penguin walrus white porcupine swan frog monkey. Rizwan lantas mengajak Mandira pergi ke beberapa tempat. Namun ternyata semua sudah pernah dikunjungi oleh Mandira. Semakin lama mereka semakin dekat. Namun Mandira mengatakan kalau bulan depan ia akan pindah ke California untuk membuka usaha salonnya sendiri. Hal itu tentu membuat Rizwan takut untuk berpisah dengan Mandira. Hari selanjutnya, saat masih subuh, Rizwan mengajak Mandira untuk menuju ke sebuah tempat. Di sini mereka melihat pemandangan indah saat kota tersebut masih dibalut dengan awan. Pemandangan itu tentu belum pernah dilihat oleh Mandira hingga membuatnya kagum dengan kegigihan Rizwan. Lalu Mandira pun menyetujui Rizwan untuk menikah. Kemudian Rizwan memberitahukan niatnya kepada adiknya yaitu Zakir. Namun Zakir tidak setuju karena Mandira merupakan seorang Hindu. Namun Rizwan berpikir bahwa tidak ada yang berbeda di dunia, hanya ada baik dan buruknya seseorang.
Namun tetap saja Rizwan pun menikah dengan Mandira. Saat hari kebahagiaan itu, hanya Hasina lah yang datang di acara itu dan selalu mendukung Rizwan. Rizwan dan Mandira hidup bahagia meski berbeda agama karena mereka saling menghargai kepercayaan masing-masing. Hingga suatu hari terjadi sebuah tragedi di mana sebuah pesawat yang dibajak menabrak gedung WTC yang merupakan gedung tertinggi di dunia pada saat itu. Banyak korban jiwa dalam tragedi tersebut dan pemerintah Amerika mengklaim bahwa teroris muslimlah yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Sejak saat itu terjadi diskriminasi terhadap warga muslim di berbagai tempat di Amerika. Toko muslim dirusak dan terjadi pembunuhan hingga banyak warga muslim yang menyembunyikan identitas muslimnya demi terhindar dari tindakan rasis. Bahkan sekolah-sekolah mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang kejam karena mengajarkan pembunuhan atau jihad. Sam yang kini memiliki ayah tiri muslim juga turut menjadi korban bully di sekolahnya. Salon Mandira pun juga turut terkena imbasnya. Tak ada satupun pelanggan yang datang hingga ia harus menutup salonnya. Bahkan Hasina juga mendapatkan perlakuan sama di kantornya, hingga Zakir menyuruhnya untuk membuka hijab saja demi keamanannya. Mendengar Hasina dilecehkan, Mandira lalu datang untuk berkunjung. Namun karena hubungan mereka kurang baik, Rizwan enggan masuk hingga akhirnya Zakir datang sambil menangis yang membuat Rizwan tak tega lalu memeluknya. Suatu hari Mandira akhirnya mendapat pekerjaan baru. Lalu mereka pun mendapat kabar kalau tetangganya yaitu Mark akan ditugaskan untuk meliput berita peperangan di Afghanistan. Meskipun berbeda agama, keluarga Mark selalu bersikap baik dengan mereka. Anaknya yang bernama Riz juga bersahabat baik dengan Sam. Namun takdir berkata lain. Mark tewas saat bertugas hingga membuat keluarga Mark berubah membenci Islam, termasuk juga Riz yang mulai membenci Sam. Di suatu hari, Sam menghampiri Riz dan menanyakan alasan Riz membenci Sam akhir-akhir ini. Namun Riz tak menghiraukannya. Sam yang kesal melampiaskannya kepada Rizwan yang berniat memberikan sepatu baru. Namun setelahnya, Sam merasa bersalah dan meminta maaf kepada Rizwan. Keesokan harinya, Sam pergi untuk latihan sepak bola dengan sepatu pemberian dari Rizwan. Sam kembali menghampiri Riz, lalu terjadi perdebatan di antara mereka, hingga memancing beberapa orang kakak kelasnya yang kemudian membuli Sam. Di sini Riz berusaha untuk melerai, namun mereka tetap memukuli Sam hingga membuat Sam tak sadarkan diri. Oh! Yo, Osama, son! Come on! Bloody packy! Yeah, give it to him, man. Cry, you assholes! Mereka pun panik, lalu mengancam Mereka Riz pun untuk panik, tutup lalu mulut. mengancam Riz untuk tutup mulut. Sam segera dilarikan ke rumah sakit, namun naasnya nyawanya tak Sam tertolong segera dilarikan dan ke rumah menjadikan sakit, Sam sebagai namun korban nyawanya tak kekerasan tertolong rasisme. dan menjadikan Sam Mandira tak sebagai bisa korban menerima kematian kekerasan anaknya, rasis. apalagi polisi juga belum bisa mengusut kasus ini karena kasus Sam mungkin adalah penyerangan rasial karena Sam beragama Muslim. Kemudian Mandira pergi ke tempat di mana Sam dipukul untuk meluapkan kesedihannya. Rizwan yang menyusul malah menjadi sasaran amarah. Mandira mengungkapkan penyesalannya telah menikah dengan Rizwan yang beragama Muslim dan menyalahkannya atas kematian Sam karena Sam harus mengganti namanya menjadi Samir. Lalu dengan kesal, Mandira mengatakan agar Rizwan pergi dari hidupnya dan mengungkapkan kepada seluruh warga, bahkan kepada Presiden Amerika, bahwa Rizwan bukanlah teroris. Kata-kata Mandira itu lantas selalu diingat oleh Rizwan. Bahkan Rizwan berpikir kalau ia akan kembali jika ia telah bertemu dengan Presiden dan menyampaikan pesan tersebut. Dan itulah alasan Rizwan memulai perjalanannya untuk bertemu dengan Presiden Amerika. Rizwan pergi dengan memakai sepatu Sam yang pernah ia belikan.
Setelah turun dari bis, Rizwan singgah ke sebuah motel untuk beristirahat. Tiba-tiba saja terjadi sebuah serangan rasis di motel tersebut, sehingga sang pemilik motel mengeluarkan senapannya. Lalu pria itu mengeluhkan hal ini terjadi karena serangan di gedung WTC itu. Dia juga berkata akan memasang plang yang bertuliskan Muslim dilarang masuk. Mendengar itu, Rizwan memutuskan pergi dari tempat itu. Namun pemilik motel memanggilnya dan menanyakan namanya. Rizwan pun menjawab, "My name is Khan and I'm not a terrorist." Kemudian Rizwan melanjutkan perjalanannya. Saat Rizwan kehabisan uang, dengan keahliannya ia memutuskan untuk membuka jasa perbaikan apa saja demi mendapatkan penghasilan. Sementara itu, Mandira juga berusaha mendapatkan keadilan untuk anaknya. Hasina lalu datang untuk menenangkannya karena ia tahu kalau Mandira sangat mencintai Rizwan. Namun Mandira merasa jika cinta akan melemahkannya dan akan berjuang demi anaknya. Kembali ke Rizwan yang sedang melanjutkan perjalanannya. Ia bertemu dengan pasangan muslim yang menawarinya makanan. Lalu bis tersebut berhenti untuk beristirahat. Saat Rizwan akan melaksanakan sholat, si pria menahannya karena keadaan yang tidak mendukung. Di sini Rizwan menjelaskan bahwa melaksanakan sholat bukan tergantung pada tempat dan keadaan orang di sekitar, tetapi pada keyakinan. Rizwan lalu melaksanakan sholat di tempat seadanya dan membuat tontonan bagi orang sekitar. Kemudian Rizwan tiba di sebuah kota kecil di Georgia. Ia menolong seorang anak yang terluka bernama Joel. Ia lalu bertemu dengan ibunya Joel bernama Mama Jenny. Meski sangat tegas, namun ia sangat baik dan Rizwan menyukainya. Bahkan Rizwan diizinkan untuk menginap, diberi makan, bahkan dipinjamkan baju oleh Mama Jenny. Keesokan harinya, Rizwan ikut ke gereja dalam acara mengenang kematian prajurit yang gugur pada perang di Irak, termasuk kakaknya Joel. Mama Jenny menambahkan foto Sam di antara foto orang-orang yang gugur. Lalu mereka menceritakan kisah anaknya masing-masing. Begitu juga dengan Rizwan yang menceritakan tentang Sam yang membuat semua orang sedih. Di sisi lain, Mandira masih memperjuangkan keadilan untuk Sam dengan membawa poster Sam yang bertuliskan 6 bulan tanpa keadilan. Riz yang melihat itu masih terlihat takut untuk melakukan sesuatu. Polisi lalu berencana untuk menutup kasus Sam karena tidak ditemukannya bukti dan saksi. Mandira yang tidak terima memutuskan untuk mencari sendiri petunjuk tentang kasus itu. Mandira membagikan poster Sam ke berbagai tempat untuk mencari informasi. Rizwan akhirnya ia tiba di Los Angeles dan akan menemui presiden 3 hari lagi. Ia lalu pergi ke sebuah masjid untuk berdoa. Saat itu ia mendengar seorang dokter yang berusaha menghasut para jamaah di sana untuk melakukan aksi terorisme. Di sini Rizwan membantah. Rizwan menjelaskan bahwa jalan Allah adalah jalan yang penuh kasih sayang, bukan dengan pertumpahan darah. Dan ini adalah scene favorit saya. Rizwan melempari si dokter dengan batu yang ia genggam sambil meneriakinya, "Setan, setan!" Setelah pergi, Rizwan menelepon Hasina dan meminta nomor telepon FBI untuk melaporkan aksi dokter tadi. Tibalah saat di mana presiden akan menampaikan pidatonya. Wartawan dan masyarakat memenuhi tempat tersebut. Rizwan terlihat berusaha meneriaki presiden berkali-kali dengan mengatakan, "Aku adalah Khan dan aku bukan teroris." Tingkah Rizwan mencuri perhatian seorang kameramen dan merekamnya. Namun orang-orang di sana salah dengar dan mengatakan kalau Rizwan adalah teroris. Suasana pun menjadi kacau dan Rizwan ditangkap. Polisi menyelidiki dan menemukan kalau Rizwan telah mengikuti presiden selama berminggu-minggu. Wartawan yang merekam aksi Rizwan tadi bernama Raj melihat dan mengulangi videonya dan menyadari kalau yang dikatakan Rizwan adalah
dia bukan teroris. Raj yang penasaran lalu menjadikan Rizwan sebagai proyeknya dan mulai menggali informasi tentang Rizwan melalui seorang hacker. Setelah mendapatkan segala informasi tentang Rizwan, Raj dan temannya berusaha untuk membuat berita tentang Rizwan Khan. Namun usaha mereka mendapat penolakan hingga mereka menemui seorang reporter bernama Bobby. Awalnya Bobby menolak dengan alasan jadwalnya penuh hingga 2 bulan ke depan. Namun di sini Raj yang melihat Bobby seorang Muslim dan mengubah penampilannya sejak tragedi Gedung WTC lalu mengatakan, jika kau bisa mengubah hidupmu, mengapa kau tidak bisa mengubah jadwalmu? Padahal kau bisa melihat mereka tidak memperlakukan Muslim seperti seorang manusia. Kata-kata itu meluluhkan hati Bobby, lalu menayangkan berita tentang Rizwan keesokan harinya. Rizwan diberitakan telah ditangkap dan dipenjara selama 15 hari karena dituduh sebagai teroris tanpa adanya bukti. Lalu Bobby mewawancarai Hasina dan Zakir selaku keluarganya dan diketahui bahwa sebelumnya Rizwan sempat melaporkan sebuah aksi perekrutan teroris di sebuah masjid pada FBI. Zakir juga mengatakan apa salahnya jika warga biasa ingin bertemu dengan presiden. Berita tersebut sontak menjadi perhatian semua warga Amerika dan memberikan dukungan kepada Rizwan. Polisi mulai memeriksa rekaman telepon, di mana saat itu Rizwan melaporkan kepada FBI dan sangat membantu mereka dalam penangkapan Dr. Rehman dan komplotannya. Akhirnya, Rizwan dibebaskan dari segala tuduhan, dan terlihat para pendukung Rizwan telah menunggu di luar kantor polisi. Namun di sini Rizwan mencium aroma parfum Mandira, lalu menyusulnya lewat pintu belakang. Akhirnya Rizwan bisa melihat Mandira, namun ia enggan mendekatinya karena merasa janjinya untuk bertemu presiden belum ia tepati. Di sisi lain, berita tentang Rizwan banyak memberi perubahan terhadap warga Muslim di Amerika. Mereka lebih percaya diri dan kembali menunjukkan identitas mereka. Saat dalam perjalanannya, Rizwan melihat televisi yang menayangkan badai dan banjir yang melanda kota tempat di mana Mama Jenny berada. Rizwan yang khawatir memutuskan untuk kembali ke kota tersebut. Di sini, ia melihat pemandangan memilukan, di mana kota tersebut telah porak-poranda dan banyaknya korban jiwa akibat badai tersebut. Ia pun tiba di gereja tempat para warga mengungsi. Banyak orang yang terluka, namun ia sangat senang melihat Mama Jenny dan Julie yang selamat. Seketika atap gereja mulai runtuh karena angin yang sangat kencang. Sementara itu, Zakir memberitahukan keberadaan Rizwan kepada Raj dan mereka memutuskan untuk menyusulnya. Saat tiba, mereka terharu melihat Rizwan yang turut membantu memperbaiki gereja serta merawat orang-orang yang terluka di sana. Mereka lantas menyiarkannya dan membuat haru banyak orang. Karena berita itu, banyak orang termasuk Zakir dan Hasina datang ke sana untuk memberikan bantuan. Kedatangan mereka mengembalikan semangat warga di sana yang saat itu sedang terpuruk. Kisah Rizwan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Saat diwawancarai, Rizwan ditanya tentang tujuannya untuk bertemu presiden. Ia pun menceritakan tentang apa yang terjadi pada anaknya, yaitu Sam. Riz yang melihat berita itu lalu menceritakan kejadian sebenarnya kepada Mandira. Pelaku tindak kekerasan kepada Sam pun ditangkap, termasuk Riz yang mendapat hukuman ringan. Akhirnya Mandira bisa mengikhlaskan kepergian Sam. Malam harinya, saat Rizwan berniat melanjutkan perjalanannya, Mandira pun datang untuk menemui Rizwan. Tiba-tiba, ia ditusuk oleh orang yang merupakan anggota dari Dr. Rehman, karena Rizwan menyebabkan Dr. Rahman ditangkap. Rizwan segera dilarikan ke rumah sakit, dan di saat yang sama, Amerika telah melaksanakan pemilu dan memilih presiden yang baru. Saat akan keluar dari rumah sakit, Mandira mengajak Rizwan untuk pulang, namun Rizwan menolak karena janjinya belum terpenuhi.
Tepat pada saat itu, Presiden Amerika yang baru sedang melakukan pidato kunjungan ke wilayah bencana tadi. Namun saat mereka tiba, Presiden dikabarkan telah pergi, yang membuat Rizwan dan pendukungnya kecewa. Tanpa diduga, Presiden yang mengetahui Rizwan datang untuk menemuinya, kemudian kembali karena Presiden juga sangat ingin bertemu dengan Rizwan. Pagar pengaman pun dibuka, dan Rizwan dipersilakan untuk bertemu langsung dengan Presiden. Sebelum menyampaikan pesannya, Presiden mengatakan kalau ia sudah tahu bahwa Rizwan adalah seorang Khan dan ia bukan teroris. Rizwan lalu mengambil foto Sam dan mengatakan kalau anaknya juga bukan teroris. Presiden lalu menyampaikan belasungkawanya kepada Mandira dan mulai berpidato tentang sosok Rizwan Khan yang banyak menginspirasi banyak orang, di mana seorang Khan tidak pernah mengingkari janjinya. Dan Rizwan Khan telah menyelesaikan misinya meskipun dengan perjuangan yang sulit, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun.